Siap-siap nih, portofolio kalian mungkin lagi kena guncangan hebat. Saat ini ada tsunami regulasi raksasa yang lagi menghantam bursa saham kita. Selamat datang di pembahasan kali ini. Kita bakal bongkar habis-habisan data dan fakta di balik market crash belakangan ini. Ini bukan sekedar riak kecil ya, ini beneran aturan main baru dari Bursa Efek Indonesia yang merombak total peta kekuatan saham-saham jumbo. Pernah mikir nggak sih, kok bisa perusahaan segede Gaban yang kelihatannya super aman, tiba-tiba valuasinya nyungsep, triliunan rupiah lenyap gitu aja, literally dalam semalam? Ini misteri yang lagi bikin pusing semua orang di market. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana ceritanya saham-saham primadona ini tiba-tiba harus ngadepin realitas yang brutal banget. Coba deh lihat tragedi Brand sama DSSA ini. Bayangin, DSSA sempat anjlok parah sampai 88% secara year to date, merah terus 7 hari berturut-turut. Ini sih ngeri banget, puluhan triliun menguap gitu aja tanpa sisa. Apa coba yang bisa bikin saham grup raksasa berdarah-darah sedramatis ini? Oke, jadi apa sih sebenarnya misteri di balik aturan baru BEI ini ya? Jadi gini ceritanya, dan ini bukan murni soal kinerja bisnis ya. Januari 2026, MSCI, kalian pasti tahulah ya, raksasa indeks global kiblatnya manajer investasi, mereka tuh bunyiin alarm. Mereka ngerasa, wah ada krisis kepercayaan nih soal transparansi data kepemilikan saham di Indonesia. BEI langsung gercep dong. April 2026, aturan super ketat dirilis. Nggak pakai lama, Mei sampai Juni, saham-saham yang bandel langsung ditendang keluar indeks. Kecepatannya beneran bikin kaget. Nah, ada satu angka sakti di aturan baru ini, 15%. BEI sekarang ngewajibin, paling lambat tahun 2029 nanti, setiap emiten tuh harus punya minimal 15% saham free float, alias saham yang beneran murni beredar di publik. Tujuannya simpel sih, biar sahamnya beneran liquid dan bisa ditransaksiin, bukan cuma jadi pajangan etalase yang dikendaliin segelintir orang aja. Tapi yang paling bikin jantungan tuh poin ini, aturan HSC atau High Shareholding Concentration. Intinya, kalau lebih dari 95% saham ternyata dikuasai sama pemilik terafiliasi, saham itu bakal langsung kena cap HSC. Hukumannya apa? Langsung di blacklist alias didiskualifikasi mutlak dari indeks-indeks utama bursa. Titik. Nggak peduli market cap lu segede apa, pokoknya out. Dari situ, mulai deh kebongkar yang namanya ilusi likuiditas. Aturan HSC ini tuh ibarat kaca pembesar yang kejam banget buat ngebongkar ilusi. Selama ini kita mikir saham-saham jumbo ini aman-aman aja kan? Tapi coba deh perhatiin komposisi brand ini. Laporan awalnya sih kelihatan wajar. Pas dibongkar datanya sama KSEI, jeng-jeng, 97,31% sahamnya dikuasai pihak terafiliasi. Saham yang benar-benar beredar di publik ternyata cuma suprit, sekitar 2,69% doang. Jomplang banget dan ini bahaya banget buat kestabilan harga. Kasus DSSA juga 11-12. Di atas kertas, laporan mereka ngasih lihat angka free float yang lumayan sehat nih, 20,4%. Tapi tunggu dulu, realitas yang dibongkar sama aturan HSC ini nunjukin kalau kepemilikan terafiliasinya nyaris 96%. Berarti saham publik murninya cuma di kisaran 4% aja. Beda jauh banget kan antara laporan sama realitas, makanya regulator langsung narik telatuk. Situasi market yang lagi penuh drama dan kejutan kayak gini emang bikin pusing. Tapi, you know what? Justru di sini biasanya peluang cuan terbesar sembunyi buat investor yang jeli. Nah, efek bongkar-bongkaran ini langsung kerasa nimbulin efek domino for selling atau jual paksa. Begitu ilusi likuiditas ini ketahuan, nightmare jangka pendek buat saham-saham ini langsung dimulai. Ketika kena label HSC, mesin-mesin investasi pasif raksasa tuh langsung jalan otomatis tanpa ampun. Brand sama DSSA langsung didepak dari indeks lokal bergengsi kayak LQ45 dan IDX 30. Belum lagi didepak dari panggung global kayak MSCI dan FTSE. Dikeluarinya dua gajah ini otomatis ngasih sinyal mekanis ke semua manajer investasi buat jual sekarang juga. Kalian tahu seberapa gede tekanan jual otomatis ini? Angkanya fantastis banget, 4,3 triliun rupiah. Coba bayangin, ada dana segede itu dari reksadana dan ETF yang terpaksa dibuang. Karena saham-saham ini udah nggak masuk indeks acuan lagi. Barang yang dijual tiba-tiba segunung, pembelinya sepi karena free float aslinya emang tipis. Ya udah, ini resep paling sempurna buat bikin krisis harga parah kayak yang kita lihat di awal tadi. Terus pertanyaan terbesarnya sekarang, duit triliunan itu larinya kemana dong?
Ini dia yang kita sebut fenomena flight to quality. Uang raksasa yang cabut dari saham-saham konsentrasi tinggi itu langsung ngalir deras ke pilar-pilar utama bursa kita yang udah terbukti sehat. Lihat aja nih perbandingannya. BBRI punya free float real sampai 46,2%, BBCA 42,4%. Aman banget kan? Bank-bank besar ini otomatis jadi pelabuhan super transparan buat dana-dana gede yang lagi nyari rumah baru. Selain ke big banks, rotasi dana ini juga diprediksi ngalir ke saham bervolume tinggi lain, kayak AMMN, PANI, ADRO, sampai Bumi. Di sisi lain, DSSA juga nggak cuma diam meratapi nasib loh. Mereka sekarang lagi tancap gas pivot, ngerubah wujud dari perusahaan batubara jadi raksasa teknologi. Mulai dari akuisisi My Republic, bangun fiber optik, sampai bikin pusat data khusus artificial intelligence. Manuver yang mahal, tapi cerdas buat survival. Jadi, kesimpulannya, ini tuh pil pahit buat masa depan bursa yang lebih manis. At the end of the day, apa sih yang harus kalian pahami dari keributan ini? Proses bersih-bersih dari regulator ini emang ibarat operasi besar. Jangka pendeknya berdarah-darah, volatilitasnya bikin deg-degan parah, tapi percaya deh, aturan ketat ini bakal ngebentuk ekosistem investasi yang jauh lebih fair, transparan, dan gak gampang dimainin segelintir kelompok. Likuiditas sekarang benar-benar jadi raja. Pertanyaannya buat kalian, apakah tsunami pasar hari ini adalah obat pahit yang paling kita butuhin biar bursa kita makin sehat dan dipercayai dunia? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi seru di sana. Sampai jumpa!